Yo Aris, welcome back with me, Vince Alvin, and welcome to reaction lagi teman-teman. Akhirnya guys, sudah upload juga part 2 video dari Bang Rizky Reply, rebutan tanah warisan 2, minta bagian setara, kena pasung selamanya, kartun animasi drama. Terakhir kemarin di episode 1 ya guys ya, adiknya Sekar, si Ajeng ini kerasukan guys ya. Dan kalau kita lihat di spoiler kemarin ya guys ya, ini Ajeng ini kok bisa ada di rumah gubuk tua, itu gimana ceritanya guys? Kita akan lihat di episode kali ini ya. Wah, the real Ajeng yang kena azab kayak ini. Padahal kakaknya Sri Sekar juga kayaknya diam-diam mematikan ya guys ya. Di kota aja sering main sama banyak cowok kayak what the heck. Apakah di part 2 ini bakal ketahuan juga kakaknya yang sering main cowok di kota? Wah, ini kayaknya bakal seru ya. Ini saling adu domba kayak ini atau akhirnya bakal happy ending. Tapi biasanya sih happy ending ya guys ya kalau di dramanya Rizky Reply guys. Jadi kita akan lihat aja seperti apa rebutan tanah warisan part 2. So guys, langsung aja kita mulai. Sekar dan Ajeng ini dua kakak adik dengan kepribadian berbeda. Terakhir ya episode kemarin. Orang tua mereka membagikan warisan tanah di mana si sulung Sekar akan mendapatkan 5 hektar kebun, sedangkan adiknya Ajeng mendapatkan rumah dan bangunan yang tidak sampai 200 meter. Mendengar pembagian yang tidak adil itu, Ajeng marah. Di kebun, dia berkonfrontasi dengan kakaknya untuk memberinya 2 hektar agar lebih adil. Tetapi Sekar menolak. Tak lama kemudian, Sekar terlihat panik lari ke rumah mengabari orang tuanya bahwa Ajeng mendadak. Kenapa ya? Kok bisa ya? Padahal mereka pulang bersama kan? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah si Sekar ini ya berusaha meminta pembagian tanah warisan? Simak akhir ceritanya di video kali ini ya. Kok sas banget ya si kakaknya ini ya, si Sekar ya guys ya. Setelah dipikir-pikir guys, dari awal emang kayak gimana ya, kayak muka dua gitu ya. Andi Reply, animator guys. Akhirnya Ajeng pun dipindahkan ke gubuk yang mereka bangun di belakang rumah. Dipindahin. Kini kondisi Ajeng sangatlah memprihatinkan. Setiap harinya Ajeng selalu kejang-kejang, membuat sang ibu semakin takut untuk menemui anaknya. Pak Ustadz kemana Pak Ustadz ya? Nak, kamu bisa nggak anterin makanan ini ke Ajeng? Ibu udah nggak kuat lagi lihat kondisi adikmu yang seperti itu. Biar Sekar aja Bu yang nganterin mulai sekarang. Nah ini Sekar nih, aduh. Ajeng, kita lihat guys. Ayo makan dulu. Tiangnya hilang aja. Kamu ini kok ngerepotin ibu sih? Hah? Loh? Kasian loh, bapak sama ibu kepikiran terus. Tiba-tiba marah anjir. What the? Tuh kan? Harusnya hari itu kamu langsung mati aja, Jeng. Coba aja kamu manut sama omongan bapak. Kamu sekarang gak akan kayak gini. Tuh kan kakaknya ini sas banget guys ya. Nah ini nih beberapa minggu sebelumnya. Kelihatannya kita harus ngomongin soal aborsi Mbak deh. Bapak sama ibu berhak tahu. Aborsi mampus kau. Oh kan bener kan? Jangan ikut campur. Hah? Ikut campur? Mbak lupa siapa yang bantuin bayar prosedurnya? Aku sampai gak ada waktu untuk ngabarin bapak sama ibu karena sibuk kerja buat bayar pinjaman Mbak. Kamu yakin bapak sama ibu bakal percaya sama omonganmu? Kamu shit, kakaknya paham? Terserahlah. Berani ya kamu lawan aku? Aduh, sakit Pak. Tuh kan semua gara-gara Sekar guys. What? Jeng, kamu gak apa-apa Jeng? Gak apa-apa batokmu ih. Mampus. Ini? Tapi kalau misalnya kamu gak ada, tanah dan rumah itu bakal jadi milikku semua kan? Wah gila. Bener kan? Dua muka anjir. Cepet mati sana loh. Orang desa udah banyak yang ngomongin kamu. Nanti kalau harga rumah ini turun gara-gara gubuk jelekmu gimana? Nanti aku bakal rugi. Bisa gitu ya? Tapi makasih loh Jeng, kamu sakitnya kayak gini. Jadinya mereka semua ngira kamu kerasukan, bukan cedera kepala. Astaga, ya ampun. Wah ini nih azab nih ya si Sekar nih, kita lihat nih. Kepalanya yang tidak ditangani dengan benar. Malam itu Ajeng meninggal dunia di dalam gubuk seorang diri. Nak, Ajeng anakku. Anjir
karena harta warisan aja nih kakak adik sampai berantem sudah, seperti itu, Bu. Sampai bunuh-bunuh. Ajeng sekarang sudah tenang di sana. Dia sudah terbebas dari jin jahat. Ngeri emang ya. Harta itu, uang itu jahat sekali guys ya. Adikku. Adikku matamu ih. Mbak janji jagain bapak. Kamu jangan Kak dua dari awal anjir. What the hell? Wah, beruntung banget ya mereka punya anak seperti Sekar. Iya ya, Sekar ini anaknya baik banget. Anjir, belum tahu aja kau tuh. Makasih loh, Jeng. Sekarang semua harta ibu sama bapak jatuh ke tanganku. Ya ampun, guys. Wah, ini sampai kalau Sekarnya nggak kena azab atau apa, wah, kesel sih, parah sih. Suasana di rumah keluarga itu menjadi hening. Kita lihat ya guys. Semua orang berusaha menjalani hidupnya senormal mungkin. Sayang, Sekar juga gini. Jangan marah gitu dong. Ditipu nih Sekar ya. Kasih aku modal usaha dong yang. Tuh kan. Toh ya ini demi masa depan kita juga. Anjir, nanti, jamet gini guys. Sukses, aku pasti nikahin kamu kok. Iya deh kalau gitu. Kok jadi goblok ini? Ya, oh iya kan dia kan main cowok ya guys gitu di dong. kota ya. Udah ya, aku mau jalan sama temanku nih. Alah, jalan sama cewek lain nih kayaknya nih. Diporotin doang nih si Sekar nih. Mampus kau cewek kayak gitu ya. Ya elah. Dia ini telepon kalau pas ada butuhnya doang. Untung aku sayang. Sayang makan tuh cinta. Aku coba tanya ke ibu deh soal warisan. Biar bisa langsung aku jual tanahnya. Anjay, gila. Bu, lagi masak apa? Ini ibu lagi masak telur balado kesukaannya Ajeng. Ibu tadi keinget Ajeng pas belanja. Ibu jarang masakin makanan kesukaannya. Bu, udah ibu jangan sedih lagi. Padahal yang baik malah adiknya ya. Ibu sedih terus. Daripada kakaknya anjir. Sini, Sekar bantu masaknya. Wah gila guys. Enggak apa-apa, ini udah selesai kok. Oh iya, kamu kenapa kok nyari ibu? Ada maunya. Ini loh Bu. Nah. Sekar lagi butuh uang banyak. Apa bisa Sekar minta sebagian tanah warisan Sekar buat Sekar jual? Buat apa itu uangnya? Uang buat apa nak? Buat apa nak? Sekar sama teman-teman mau buka bisnis di kota. Ini bisnisnya bakal sukses kok Bu. Tuh. Kamu coba deh nanya ke bapak. Ibu nggak berani ambil keputusan sendiri. Kan ibu punya sertifikatnya. Tinggal kasih ke Sekar aja. Toh ujung-ujungnya itu juga untuk Sekar kan? Ya walaupun gitu, ibu harus tetap ngomong ke bapak. Iya dong. Kamu juga harus jelasin ke bapak itu uangnya mau dibuat apa. Ini gue takut banget dah orang tuanya dibunuh juga. Warisan. Gara-gara itu ibu sama bapak kehilangan Ajeng. Kamu kalau mau bahas itu tunggu bapak di rumah aja. Mulai nih. Harus bisa kali bapak. Gue takutnya orang tuanya juga kena ya. Lagi. Gara-gara diputusin ya, orang tuanya juga yang jadi korban nanti. Gue takutnya gitu guys. Saking parahnya ya. Bapak sudah datang. Ini Pak, Sekar baru aja siapin teh anget buat bapak. Alah, ada maunya ini guys. Wah, baiknya anak bapak. Dalam rangka apa ini? Sponsor kah guys? Sekar boleh nggak minta sebagian warisan Sekar? Soalnya Sekar mau bangun usaha sama teman-teman Sekar. Boleh ya Pak? Nih. Kalau yang kebun nggak bisa, tanah kecil di belakang rumah aja deh. Adikmu ini baru saja meninggal loh. Kok kamu bisa-bisanya minta warisan? Nggak ada. Mampus warisan kau. Baru bapak kasihkan kalau kamu nikah atau bapak sama ibu sudah nggak ada. Titik. Mampus. Syukur kau. Udah mati, masih aja dibahas. Anjir. Aku harus cari kakak macam apa nih anjir. Sumpah guys tuh. Cari cara lain nih guys. Aduh, gue ngeri banget dah. Gue ngeri anjir. Orang tuanya di guys. Suara siapa sih? Mampus ganggu kau. Orang tidur aja. Lu digentayangin kau. Ini jadi horror misteri kan nih guys. Siapa sih nangis malam-malam gini? Adekmu itu. Lah Iske. Loh, kok lampunya gak mau nyala? Kelar kau. Kak Sekar. Ajeng? Gak mungkin. Mbak Sekar. Tolong Mbak Sekar. Wah.
syukur kau. Kamu nggak apa-apa, Nak? Pak, Bu, tadi ada Ajeng. Dia masih marah soal warisan. Bohong. Astagfirullah. Bukan gitu ya. Adikmu. Nggak tenang dia matinya. Jahat itu. Besok kita ke orang minta itu lagi, biar kamu dipageri. Jangan, Pak. Nggak usah. Nggak. Tahuan kau nanti satu ya. anak. Bapak nggak mau kehilangan anak lagi. Ketahuan nih penyebabnya nih. Nggak tenang nih adiknya soalnya. Oleh orang pintar. Bisa lihat gak nih si orang pintarnya? Namun setelah mukanya disembur air, tidak ada yang terjadi. Sekar semakin uring-uringan karena dia kerap mendapat teror dari adiknya di malam hari. Syukur. Nah loh. Hingga suatu malam, apa nih? Saat kedua orang tuanya pergi untuk menemui teman mereka, Sekar diminta untuk menjaga rumah sendirian. Oke, wah kelar kau. Duh, hawanya Netflix kok dingin kan banget ya? Netflix and chill dulu guys. Nonton apa ya? Oh, nonton drakor aja deh. Drakor aja udah. Ini lo apa? Keluar di adiknya nih. Wah. Apaan nih? Kok jadi gini sih? What the hell? Kelar kau. TV-nya harus kumatiin. Gak bisa mati TV-nya nih. Kayak Sadako guys, keluar dari TV guys ya. Mana kabelnya? Mampus Sadako aja. Keluar dari TV aja. Maaf, Jeng. Gak ada maaf. Gak ada maaf. Tenang aja, Mbak. Sebentar lagi TV-nya. pemilik tanah dan rumah ini. Makanya Mbak mau. Maafin Mbak, Jeng. Gak ada maaf. Mau kok, beneran. Kalau gitu, Mbak harus menderita bersamaku. Ya, itu yang udah paling adil ya. Ayo. Syukur kau. Dibawa masuk ke TV anjir. Lepaskan aku. Syukur. Jahat banget cuy Sekar cuy. Sepulangnya dari rumah teman, kedua orang tua Sekar pun mencari anak mereka. Gak ada ya. Sang bapak berusaha meminta pertolongan orang pintar, namun nihil. Akhirnya, di gubuk belakang gak ada kah? Orang tua Sekar dan Ajeng memutuskan untuk pindah dari sana dan menjual semua harta mereka. Kehilangan anak weh, dua-duanya weh. Berkata bahwa mereka sering melihat sosok Sekar dan Ajeng dari jendela rumah mereka. Wah anjir ribet. Akhirnya guys, dibantai juga tuh Sekar ya. Mampus kau Sekar. Ini hitungannya set ending atau happy ending nih guys ya. Happy ending karena kakaknya juga dibalas dendamin sama adiknya ya. Set ending orang tuanya kehilangan dua anaknya. Maksudnya happy ending atau set ending, coba komen di bawah guys.